Shalom, salam sejahtera bagi kita semua, Bapak Ibu yang sama-sama diberkati oleh Tuhan, dimanapun kita berada pada saat ini. Kita bersyukur bahwa oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan, kita boleh berjumpa kembali dalam renungan harian di hari Selasa, tanggal 11 Juni tahun 2024. Kita akan membaca firman Tuhan, mari berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu oleh karena kebaikan-Mu yang terus nyata dalam kehidupan kami. Kami kembali menikmati karunia Tuhan melalui kesehatan yang Tuhan berikan. Dan mengawali setiap kegiatan kami saat ini ya Bapa di sorga, kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan sebagai kekuatan dan penopang dalam kehidupan kami. Kami siap mendengarkan firman Tuhan. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami datang berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Kitab 1 Samuel pasal 8 ayat 1 sampai 22. Setelah Samuel menjadi tua, diangkatnyalah anak-anak laki-laki menjadi hakim atas orang Israel. Nama anaknya yang sulung ialah Yoel, dan nama anaknya yang kedua ialah Abia. Keduanya menjadi hakim di Betsheba. Tetapi anak-anak itu tidak hidup seperti ayahnya. Mereka mengejar laba, menerima suap, dan memutarbalikkan keadilan. Sebab itu berkumpullah semua tua-tua Israel. Mereka datang kepada Samuel di Rama dan berkata kepadanya, "Engkau sudah tua dan anak-anakmu tidak hidup seperti engkau. Maka angkatlah sekarang seorang raja atas kami untuk memerintah kami seperti pada segala bangsa-bangsa lain." Waktu mereka berkata, "Berikanlah kepada kami seorang raja untuk memerintah kami," perkataan itu mengesalkan Samuel, maka berdoalah Samuel kepada Tuhan. Tuhan berfirman kepada Samuel, "Dengarkanlah perkataan bangsa itu dalam segala hal yang dikatakan mereka kepadamu. Sebab bukan mereka yang tolak, tetapi akulah yang mereka tolak, supaya jangan aku menjadi raja atas mereka. Tetapi yang dilakukan mereka kepadaku sejak hari aku menuntun mereka keluar dari tanah Mesir sampai hari ini, yakni meninggalkan daku dan beribadah kepada Allah lain. Demikianlah juga dilakukan mereka kepadamu. Oleh sebab itu dengarkanlah permintaan mereka. Hanya peringatkanlah mereka dengan sungguh-sungguh, dan beritahukanlah kepada mereka apa yang menjadi hak raja yang akan memerintah mereka." Dan Samuel menyampaikan segala firman Tuhan kepada bangsa itu yang meminta seorang raja kepadanya. Katanya, "Inilah yang menjadi hak raja yang akan memerintah kamu itu. Anak-anakmu laki-laki akan diambilnya dan dipekerjakannya pada keretanya dan pada kudanya, dan mereka akan berlari ke depan keretanya. Ia akan menjadikan mereka kepala pasukan 1,000 dan kepala pasukan 50. Mereka akan membajak ladangnya dan mengerjakan penuaian baginya. Senjata-senjatanya dan perkakasnya, keretanya akan dibuat mereka. Anak-anakmu perempuan akan diambilnya sebagai juru campur rempah-rempah, juru masak dan juru makanan. Selanjutnya, dari ladangmu, kebun anggurmu dan kebun zaitunmu akan diambilnya yang paling baik dan akan diberikannya kepada pegawai-pegawainya. Dari gandummu dan hasil kebun anggurmu akan diambilnya 1/10 dan akan diberikannya kepada pegawai-pegawai istananya dan kepada pegawai-pegawainya yang lain. Budak-budakmu laki-laki dan budak-budakmu perempuan, ternakmu yang terbaik dan keledai-keledaimu akan diambilnya dan dipakainya oleh pekerjaannya.
Dari kambing dombamu akan diambilnya 1/10, dan kamu sendiri akan menjadi budaknya. Pada waktu itu kamu akan berteriak karena rajamu yang kamu pilih, tetapi Tuhan tidak akan menjawab kamu pada waktu itu. Tetapi bangsa itu menolak dan mendengarkan perkataan Samuel, dan mereka berkata, "Tidak, harus ada raja atas kami. Maka kami pun akan sama seperti segala bangsa-bangsa itu. Raja kami akan menghakimi kami dan memimpin kami dalam perang." Samuel mendengar segala perkataan bangsa itu dan menyampaikannya kepada Tuhan. Tuhan berfirman kepada Samuel, "Dengarkanlah permintaan mereka dan angkatlah seorang raja bagi mereka." Kemudian berkatalah Samuel kepada orang-orang Israel itu, "Pergilah masing-masing ke kotanya." Amin, firman Tuhan. Dari pembacaan kita ini diberikan satu tema, hidup dalam tuntunan hikmat Tuhan. Bapak Ibu yang sama-sama diberkati oleh Tuhan, dalam aturan karya ilmiah, meniru dan mengcopy paste terhadap pikiran dan tulisan karya orang lain memiliki aturan dan batasan tersendiri. Bila tidak mengikuti aturannya, maka hal itu disebut plagiat. Tindakan tersebut dapat diberikan sanksi. Bapak Ibu, orang Israel tergoda meniru bangsa lain di sekitarnya yang sistem pemerintahannya dipimpin seorang raja. Samuel sebagai hakim atas bangsa Israel kini telah memasuki umur lanjut. Walaupun ia telah mengangkat anak-anaknya menjadi hakim, kelakuan mereka mengecewakan karena hidupnya tidak seperti Samuel. Alasan inilah yang makin memperkuat keinginan para tua-tua Israel, sehingga menghadap Samuel dan menyusun rencana lain, yaitu menghendaki seorang raja, padahal Tuhanlah raja atas mereka. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, hal itu merupakan bentuk perlawanan kepada Tuhan. Samuel kecewa, ia berdoa dan Tuhan memberikan petunjuk kepadanya. Samuel kemudian menjelaskan kepada tua-tua Israel tentang risiko yang mereka akan alami jika mereka memerintah seorang raja dan meminta seorang raja. Namun mereka bersikap keras dan mendesak Samuel mengangkat seorang raja atas mereka, karena mereka berpikir akan lebih aman jika dipimpin oleh seorang raja. Mereka mengabaikan petunjuk Tuhan melalui Samuel. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, meniru adalah salah satu sifat manusia. Meniru tidaklah selalu salah apabila disertai dengan pertimbangan yang matang. Agar kita memiliki pertimbangan yang baik, dibutuhkan kesiapan mendengar suara Tuhan yang adalah sumber hikmat yang benar. Sikap seperti itu melahirkan hidup beriman yang benar kepada Tuhan. Karena itu Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, sangatlah penting dalam kehidupan ini untuk mengandalkan hikmat dan petunjuk dari Tuhan dalam melakukan segala sesuatu, dalam mengambil keputusan dalam perjalanan kehidupan ini. Karena orang yang mengandalkan hikmat Tuhan pasti akan dituntun pada jalan kebenaran. Diberkatilah kita semua. Haleluya. Amin. Mari berdoa. Terima kasih ya Bapa di sorga, melalui firman-Mu kami kembali dikuatkan dan ditopang melalui firman kebenaran Tuhan. Ajar kami ya Bapa di sorga, apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan ini boleh kami lakukan dalam perjalanan kehidupan karunia Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, untuk saudara-saudara kami yang dalam kelemahan tubuh Tuhan pulihkan, yang bersuka cita melalui pertambahan usia hari ini. Ya Bapa di sorga, tambah-tambahkan hikmat dan umur panjang daripada Tuhan. Biarlah mereka terus bersuka cita dan damai sejahtera
menjadi bagian dalam kehidupannya. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami, dimanapun mereka berada ya Bapa, dalam pergumulan mereka masing-masing. Kami terus meyakinkan dan kami terus menyerahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu, bahwa di dalam tangan kuasa Tuhan ada pemulihan, ada jalan keluarnya bagi umat-Mu. Kami juga berdoa untuk orang tua kami dalam masa usia indah. Tuhan berkati, memberikan karunia yang terbaik, kesehatan yang prima bagi mereka. Biarlah mereka terus bersuka cita menjalani kehidupan anugerah-Mu. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara pemerintah kami. Tuhan selalu menopang, memberikan kesehatan yang terbaik, kekuatan bahkan hikmat daripada Tuhan. Ya Bapa di sorga, seluruh kegiatan kami, tanggung jawab kami saat ini, kami pertaruhkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, dimanapun kita berada, boleh mendengarkan renungan harian pada saat ini. Tuhan menolong kita. Amin.